PDB tumbuh 5,03%. Ekonomi RI dinilai mulai kehabisan tenaga. Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara 5,03% secara year on year pada kuartal 1 2023. Capaian ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, yakni 5,02%. Ekonomi tercatat tinggi secara tahunan karena seluruh lapangan usaha pada kuartal 1 2023 ini tumbuh positif. Yang tertinggi ada sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 15,93%, akomodasi dan makan minum tumbuh 11,55%, dan jasa lainnya tumbuh 8,90%. Meski begitu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELOS) Bima Yudhistira menilai capaian ini menunjukkan ekonomi RI mulai kehabisan tenaga. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang hanya mampu tumbuh 5,03% kuartal 1 2023 bisa dikategorikan underperform alias di bawah kinerja ideal. Ia mengatakan dengan adanya pencabutan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, seharusnya konsumsi rumah tangga sebagai komponen penyumbang produk domestik bruto PDB terbesar bisa tumbuh di atas 5%, tetapi realisasinya hanya 4,54%. Artinya, ada penghambat utama masyarakat mengeluarkan uang untuk belanja, salah satunya karena tingginya inflasi pada kuartal 1 2023 dibarengi dengan kenaikan suku bunga pinjaman hingga ketidakpastian situasi ekonomi global, ucap Bima. Di sisi lain, kata Bima, dalam kondisi ini masyarakat menengah atas juga lebih responsif dengan menahan belanja karena kondisi makro. Sementara masyarakat menengah bawah masih tertekan lapangan kerja. Menurutnya, kinerja ekspor yang tumbuh melambat sebesar 5,4% dibanding kuartal 4 2022 perlu diwaspadai. Pasalnya, hal itu berpengaruh pada motor pertumbuhan sepanjang 2023. Tahun lalu ada keuntungan besar atau bonanza komoditas yang disumbangkan dari minyak sawit, pemerintah CPO, batu bara dan barang lainnya. Sementara tahun ini seluruh pelaku usaha dan pemerintah harus mengantisipasi koreksi tajam harga komoditas ekspor. Kita perlu switch ke penguatan pasar domestik dan meningkatkan porsi ekspor manufaktur ke negara-negara alternatif, ucap Bima. Ia juga menyebut dari sisi lapangan usaha, pertambangan, konstruksi, dan pertanian, serta industri manufaktur mencatat kinerja buruk. Sektor pertanian ini turun tajam dan hanya mampu tumbuh 0,3% year on year. Padahal tahun ini mulai menghadapi El Nino yang berdampak ke produktivitas tanaman pangan hingga perikanan. Oleh karena itu, Bima menilai pemerintah harus segera benahi sektor pertanian dengan berbagai program, mulai dari penurunan biaya pupuk, logistik, hingga bantuan modal yang masif. Sektor pertanian sendiri tercatat memiliki 40,6 juta orang tenaga kerja per Februari 2023 atau menyerap sebesar 29,3% total tenaga kerja nasional. Bima pun menuturkan tantangan ekonomi di kuartal 2, khususnya pasca Lebaran, diperkirakan semakin kompleks. Menurutnya, konsumsi rumah tangga bisa saja lebih rendah daripada periode berikutnya. Pasalnya, indikator inflasi inti pada April 2023 yakni 2,83% year on year, lebih rendah dari Maret yang sebesar 2,94%. Menurut Bima, inflasi inti menunjukkan dorongan sisi permintaan yang melemah. Selain itu,
Periode usai lebaran merupakan low season sehingga daya dorong konsumsi sebaiknya dibangkitkan dengan mempercepat serapan belanja pemerintah, mengendalikan inflasi sisi pasokan terutama transportasi dan pangan, hingga menurunkan kembali pajak-pajak yang hambat pemulihan ekonomi. Tanpa upaya extraordinary dari pemerintah, niscaya ekonomi kehilangan tenaga untuk dapat mencapai target pertumbuhan 5,3% pada 2023. Celios memproyeksi ekonomi pada 2023 diperkirakan berkisar 4,9% hingga 5% year on year, ucap Bima. Sementara itu, ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman menilai PDB 5,03% pada kuartal 1 2023 merupakan periode ekspansi ke-8 berturut-turut. Di tengah peningkatan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dan peningkatan belanja pemerintah, hal ini katanya mengindikasikan pergeseran sumber pertumbuhan dari sektor eksternal atau ekspor terkait komoditas ke sektor domestik. Baik konsumsi rumah tangga maupun belanja pemerintah meningkat di kuartal 1 2023. Namun aktivitas investasi tetap tidak berubah, ucap Faisal. Ia menilai rumah tangga cukup tangguh meskipun inflasi relatif tinggi di kuartal 1 2023 karena berhasil tumbuh sebesar 4,54% year on year. Angka ini lebih tinggi daripada capaian pada kuartal 4 2022 yakni 4,48%. Faisal mengatakan pencabutan PPKM pada akhir tahun 2022 semakin mendorong mobilitas dan permintaan. Selain itu, Ramadan juga berdampak positif pada pengeluaran. Namun ia melihat aktivitas ekspor maupun impor melemah, menyusul perlambatan aktivitas perdagangan global akibat prospek ekonomi global 2023 yang masih penuh ketidakpastian sehingga membebani permintaan global secara keseluruhan. Pertumbuhan ekspor turun menjadi 11,68% year on year di kuartal 1 2023. Angka ini lebih rendah dari capaian pada kuartal 4 tahun 2022 yang mencapai 14,93%. Sementara impor turun menjadi 2,77% year on year. Angka ini anjlok jika dibandingkan kuartal 4 2023 yang mencapai 6,25%. Meski demikian, Faisal memperkirakan perekonomian Indonesia akan tetap tangguh di 2023 meskipun pertumbuhan global lesu. Kami perkirakan sektor pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 kemungkinan besar akan bergeser dari sektor eksternal ke sektor domestik, kata dia. Sementara kegiatan ekspor diperkirakan lemah seiring dengan perlambatan ekonomi global yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa. Namun, pembukaan kembali ekonomi Cina dapat mendukung permintaan eksternal sampai taraf tertentu. Faisal juga memprediksi konsumsi rumah tangga pada tahun ini ditopang oleh inflasi yang menurun berkat keberhasilan pemerintah dalam menjaga pasokan dan harga pangan. Sekian dari saya, Stefanus Brian Aditama, dari Prodi PBI semester 2. Sekian dari saya, Stefanus Brian Aditama, dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Terima kasih.